Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para umahat Majelis Taklim Al-Amin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina abaina wa ummahatina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas karahatu as-sofi bainas sawari, larangan mengambil soft di antara dua tiang atau di antara tiang-tiang. Ini sudah kita bahas bahwasanya tidak boleh membentuk soft yang terputus oleh tiang. Tetapi hukum ini ditujukan kepada mereka yang memungkinkan untuk bikin soft tanpa terputus. Misalnya ada 5 orang berjamaah di Masjid Al-Amin. Mungkin enggak membikin soft tanpa terputus? Mungkin. Ngambil posisi di mana soft tidak sampai terputus. Tapi kalau misalnya jamaahnya berapa? Jamaahnya 200 sholat di Masjid Al-Amin ini, mungkin enggak membentuk soft tanpa terputus oleh tiang? Tidak mungkin, karena mereka jumlahnya banyak, jumlahnya besar, dan tempatnya sudah sedemikian adanya, ada beberapa tiangnya, sehingga tidak mungkin menghindarkan tiang, tidak mungkin. Dalam keadaan seperti ini boleh. Yang tidak boleh adalah mereka yang memungkinkan membentuk soft tanpa terputus tiang, tetapi mereka mengambil posisi sehingga akhirnya soft menjadi terputus. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang sudah dibahas juga pada pertemuan yang lalu, kalau orang sholat sendirian di antara tiang bagaimana? Gak ada masalah, karena yang dimaksud dari bab ini adalah untuk orang yang sholat berjamaah. Jangan sampai softnya terputus oleh tiang. Tapi kalau sholat sendirian gak ada kaitannya, sehingga tidak bermasalah. Dan muallif membawakan hadis terakhir yang kita baca, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah. Jadi pintu dibuka, Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Siapa yang bersama beliau?
ada Usamah bin Zaid, ada siapa lagi? Ada Utsman bin Tolhah, ada siapa lagi? Ada Bilal. Mereka memanjangkan keberadaan mereka di dalam Ka'bah, kemudian mereka keluar. Saya yang pertama masuk setelah mereka. Ibnu Umar menuturkan, saya adalah orang yang masuk ke dalam Ka'bah setelah mereka. Jadi maksudnya gelombang kedua. Aku bertanya kepada Bilal. Bilal kan gelombang pertama, tadi masuk bersama Nabi. Aku bertanya kepada Bilal, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat? Bilal menjawab, Nabi sholat di antara dua tiang bagian depan. Ibu bayangkan di dalam Ka'bah ada tiang-tiangnya, Nabi sholat di antara dua tiang. Menunjukkan kalau bukan sholat jamaah, kemudian orang mengambil posisi di antara dua tiang tidak ada masalah. Karena bab ini, yaitu dilarangnya sholat di antara dua tiang, adalah bagi mereka yang berjamaah, di mana softnya jangan terputus oleh tiang. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lebarkan pembahasan tentang Ka'bah. Ka'bah yang sudah ibu lihat, baik yang melihat langsung dengan taufik Allah sudah haji atau umrah, ataupun belum melihat langsung karena belum Allah berikan kesempatan, tapi bisa melihat di televisi. Demikian bangunan Ka'bah. Ka'bah ini telah mengalami perjalanan renovasi, pembangunan dan renovasinya mengalami 5 fase atau 5 periode. Yang pertama adalah periode dibangunnya yang pertama kali oleh siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini periode yang pertama. Setelah sudah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami amalan kebaikan ini. Engkaulah as-sami', engkaulah al-alim. Jadi para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita usai melakukan kebaikan, jangan lupa memohon kepada Allah untuk diterima amalan. Sekarang kita berbuat kebaikan apa tidak? Kebaikan berupa apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu itu kebaikan yang luar biasa, bentuk ketaatan yang sangat tinggi. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibu dari rumah, mungkin ada yang dari Medoan, mungkin ada yang dari Rungkut, dari mana, dari Beratang, dari mana, datang kemari untuk menuntut ilmu. Ini amalan kebaikan yang fadilah sangat tinggi sekali. Jangan lupa, setelah selesai kita berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Apalagi kita Nabi yang maksum, yang terhindarkan dari kesalahan, Nabi yang maksum, yang hatinya tidak digelincirkan, tidak dicolong oleh setan. Itu memohon agar amalannya diterima. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah memohon agar amalannya diterima. Rabbana taqabbal minna. Sekali lagi jangan lupa, ini pelajaran penting. Habis kita beribadah apa, kita memohon diterima. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Karena jangan sampai amalan kita tidak Allah terima. Dapatnya capek saja kalau tidak diterima. Baik, ini yang pertama. Periode yang kedua, Ka'bah sempat mengalami kerusakan, dinding-dindingnya goyah, roboh.
Itu terjadi kapan? Terjadi 5 tahun sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Jadi 5 tahun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Ka'bah mengalami kerusakan, maka orang-orang berkumpul, mereka bersinergi untuk memperbaiki Ka'bah kembali, dibangun kembali setelah rusak, dibangun kembali setelah rusak. Nah, setelah selesai terjadi perselisihan. Apa perselisihannya? Ibu masih ingat ketika baca sejarah, siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Kemudian disepakati yang meletakkan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy. Dan hebatnya beliau ketika ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad, beliau menginginkan agar setiap kabilah merasa tersanjung. Maka sisi-sisi atau pojok-pojok atau tepi-tepi selendang yang megangin utusan-utusan kabilah membawa Hajar Aswad. Kemudian Nabi yang mengambilnya dan menampakkannya. Itu beliau belum jadi Nabi, beliau belum jadi Rasul. Karena reputasi beliau, nama baik beliau itu sangat diakui oleh masyarakat, sangat dicintai karena kejujurannya dan budi pekertinya, sampai beliau dijuluki Al-Amin. Maka yang dipercaya untuk menaruh Hajar Aswad. Ini periode yang kedua. Kemudian periode yang ketiga, Ka'bah pernah rusak karena kebakaran, sehingga bagian-bagiannya rusak. Maka Ibnu Zubair membangunnya. Dan Ibnu Zubair membangunnya seperti desain awal. Desain awal itu bagaimana? Desain awal itu bukan kubus ya, bukan kotak, tetapi memanjang. Yang sekarang Hijr Ismail kan lingkaran, itu kan pendek. Dulu tinggi sama. Jadi desain awal itu bangunan Ka'bah nyambung sampai Hijr Ismail, dan Hijr Ismail bukan pendek seperti itu, tapi tingginya sama. Jadi kita mengatakannya panjang kemudian belok gitu, Bu. Namanya apa? Jadi bukan kotak seperti sekarang, kemudian Hijr Ismailnya pendek, bukan, tetapi nyambung dan tinggi. Nah, Ibnu Zubair membangunnya seperti itu. Kenapa Ibnu Zubair membangunnya seperti itu? Karena mengetahui dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau aku tidak mengkhawatirkan kaummu yang masih dekat masanya dengan kekufuran, artinya mereka orang-orang baru masuk Islam, jadi Islamnya belum kuat. Kalau aku tidak mengkhawatirkan kaummu yang masanya masih dekat dengan kekufuran, artinya mereka baru masuk Islam, niscaya aku akan ubah ini Ka'bah sesuai dengan desain awal. Bagaimana desain awal? Akan aku sambung sampai Hijr Ismail dan dengan ketinggian yang seperti itu, bukan pendek. Sambung sampai Hijr Ismail. Kemudian pintunya aku jadikan 2 pintu, bagian timur dan bagian barat, dan pintunya akan aku rendahkan di atas bumi." Ibu sekarang melihat pintunya tinggi apa tidak? Tinggi. Nabi mengatakan, kalau tidak mengkhawatirkan kaummu yang baru masuk Islam, pintunya aku akan bikin 2, sebagaimana awalnya pintunya ada 2. Kemudian aku rendahkan di atas tanah, sehingga untuk masuk tidak perlu pakai tangga. Nabi bersabda demikian
dan Aisyah mendengarnya. Maka pada zaman Abdullah bin Zubair, yaitu zaman setelah masa Khulafaur Rasyidin, dia membangun Ka'bah sesuai dengan keinginan Nabi. Kemudian ini periode yang berapa? 3. Periode yang keempat adalah pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf tahun 74 Hijriah. Al-Hajjaj bin Yusuf dengan perintah Abdul Malik bin Marwan bongkar kembali Ka'bah agar desainnya sama seperti ditinggalkan oleh Nabi. Ini Ibnu Zubair macam-macam ini. Ngubah desain Ka'bah. Ketika Nabi wafat, desain Ka'bah gak seperti itu kok, diubah sama Ibnu Zubair. Bangun kembali seperti bagaimana Nabi meninggalkannya. Maka kemudian dibangun kembali seperti Nabi meninggalkannya. Nah, setelah itu Al-Hajjaj bin Yusuf mendengar bahwasanya Ibnu Zubair membangun seperti itu bukan dengan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka Hajjaj bin Yusuf akan membangunnya kembali, akan membangunnya kembali seperti peninggalan Ibnu Zubair, seperti desain awal. Tapi kemudian konsultasi dulu dengan Imam Malik. Wah Imam Malik, ini kan kami mengira Ibnu Zubair ngawur mengubah desain Ka'bah. Ternyata dia tidak ngawur. Dia mengubah desain Ka'bah sesuai dengan keinginan Nabi, di mana pada saat beliau masih hidup belum kesampaian. Kemudian Ibnu Zubair ketika Ka'bah rusak dibangun seperti desain awal pada masa Nabi Ibrahim, dan itu diingini oleh Nabi. Saya kira Ibnu Zubair ngawur, ternyata enggak ngawur. Gimana kalau saya rombak ini lagi biar sesuai dengan Ibnu Zubair? Kata Imam Malik apa? Imam Malik mengatakan bagaimana? Jangan kamu ubah, sudah seperti ini saja. Khawatirnya nanti ganti raja, ngubah lagi, ganti raja, ngubah lagi, ganti raja, ngubah lagi, dan seterusnya. Akhirnya Ka'bah dipasang, bongkar, pasang sesuai dengan keinginan raja, akhirnya menghilangkan kemuliaannya. Nah, makanya sampai sekarang terbiarkan seperti itu, dilarang oleh Imam Malik. Ini fase pada zaman Hajjaj bin Yusuf. Nah, kemudian Ka'bah pernah tenggelam, mengalami kerusakan. Ini periode yang kelima. Maka direnov, dibangun kembali pada zaman Utsmani tahun 1040 Hijriah. Jadi sekitar 400-an tahun yang lalu sempat rusak, kemudian dibenahin sana sini, tapi tidak mengubah desain, sehingga sampai sekarang desainnya seperti itu. Kalau mau melihat desain asli pada zaman Nabi Ibrahim adalah seperti yang dibangun oleh Ibnu Zubair. Baik Ibu, ini tentang Ka'bah yang Nabi SAW sholat di dalamnya, dan Nabi sholat di antara dua tiang. Ibu sudah pernah masuk Ka'bah? Ya gak mungkin Ibu, kan bukan pejabat. Ibu jadi pejabat dulu.
nanti disambut sama kerajaan, nanti masuk Ka'bah. Apa bisa selain pejabat? Enggak ya Bu ya? Enggak tahu. Baik, sekarang kita melanjutkan al-a'dzar fi tarkil jamaah. Al-a'dzar fi tarkil jamaah. Uzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Jadi ini babnya secara khusus untuk bapak-bapak. Terus ibu-ibu apa perlu mengkaji? Ya perlu dong, karena kan ibu bisa mengingatkan atau diskusi dengan suami. Ibu juga punya putra-putra yang bisa diajari ilmu ini. Yang pertama dan kedua, al-baradu wal matoru, udara dingin dan hujan. An-Nafi anna Ibnu Umar adzana bis-shalah fi lailatin dzati bardin warihin. Ibnu Umar radhiyallahu an suatu ketika adzan untuk sholat di suatu malam yang sangat dingin dan anginnya kencang. Sangat dingin dan anginnya kencang. Bagaimana lafaz adzannya? Tsumma qala ala sallu fir rihal. Tsumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-muadzin idza kanat. Umar menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada muadzinnya sangat dingin dan hujan, maka lafaz adzannya ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Letaknya di mana? Letaknya ada di dua tempat, bisa milih. Yang pertama setelah adzan selesai. Jadi adzan sebagaimana biasanya. Kemudian setelah adzan muadzin mengatakan ala sallu fir rihal. Artinya salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi setelah adzan selesai. Atau cara yang satunya lagi, lafaz ini menggantikan lafaz hayya 'alas shalah. Jadi adzan sebagaimana biasa, kemudian setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu gimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu biasanya apa? Hayya 'alas shalah. Nah, semestinya hayya 'alas shalah diganti ini. Ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Gantinya hayya 'alas shalah. Atau dengan redaksi lain, sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Jadi ada dua redaksi, Bu. Bisa ala sallu fi rihal, bisa sallu fi buyutikum. Jadi di dua tempat. Kita akan bacakan dalilnya, bahwasanya letaknya ada di dua tempat. Kita bacakan dulu hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. An-Nafi' qala anna Ibnu Umar fi lailatin baridatin bidujnan thumma qala sallu fi rihalikum. Fahbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzinana yu'adzin thumma yaqulu ala ithrihi ala sallu fi rihal fi lailah al-baridah awil matirah. Dari Nafi, dia menuturkan Ibnu Umar di suatu malam yang dingin dia adzan dan membacanya sallu fi rihalikum.
Kemudian dia menyampaikan Rasulullah memerintahkan kepada muadzin, kalau malam dingin atau hujan, maka di akhir adzan kumandangkanlah ala sallu firrihal. Jadi yang kita garis bawahi ala ithrihi. Apa yang dimaksud dengan ala ithrihi? Setelah selesai. Ala ithrihi, kumandangkanlah setelah selesai. Ala sallu firrihal. Kemudian yang menunjukkan di tempatnya hayya 'alas shalah diganti dengan lafaz ini. Hadis Bukhari Muslim juga. Hadisnya Bukhari Muslim juga dari Abdullah ibnu Abbas, annahu qala li muadzinihi fi yaumin matirin. Ibnu Abbas mengatakan kepada muadzinnya di hari turun hujan, idza qulta asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Berikutnya jangan mengumandangkan hayya 'alas shalah, jangan, tapi kumandangkanlah sallu fi buyutikum. Kumandangkanlah sallu fi buyutikum. Fakana nasu istankaru dzalika. Manusia ketika itu memandangnya aneh. Kok aneh adanya gitu? Hayya 'alas sholahnya diganti sallu fi buyutikum. Kok aneh? Para manusia kaum muslimin memandangnya aneh ini. Ini aneh ini, fenomena aneh ini, kejadian aneh. Maka Ibnu Abbas mengatakan, faqala ta'jabuna min dha qad fa'ala dha man huwa khairun minni. Kalian heran terhadap ini sebelum kalian, dan beliau lebih baik dariku telah melakukannya. Siapa lebih baik dariku? Sebelum kalian, beliau orang lebih baik dariku telah melakukan ini. Siapa beliau lebih baik dariku? Rasulullah SAW. Jadi ketika Ibnu Abbas ngajari manusia hayya 'alas sholahnya diganti sallu fi buyutikum, orang-orang pada bertanya-tanya, kok gitu? Maka Ibnu Abbas menjelaskan, kalian terheran-heran ya, sebelum kita seseorang yang lebih baik dari kita semuanya telah melakukannya. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi dua hadis ini menunjukkan bisa dikumandangkan setelah adzan selesai, jadi adzan seperti biasanya, atau diletakkan pengganti hayya 'alas shalah. Redaksi sudah hafal apa belum? Redaksinya pertama apa? Ala sallu firrihal. Ibu kalau bisa tulis, nanti kan ibu ngajari putranya, cucunya. Ala sallu firrihal, atau sallu fi buyutikum. Nah, jadi ini uzur yang pertama. Yang kedua, yang menjadikan seseorang boleh tidak sholat jamaah. Boleh tidak sholat jamaah. Jadi sholatnya di mana? Di rumah. Mumpung sholatnya di rumah ini, bapak suami ngajak jamaah, kemudian jamaah sama istri anak-anak, boleh? Boleh. Karena posisinya lagi uzur, tidak ke masjid. Tapi tidak dengan keadaan yang lain. Misalnya, Pak, nggak usah ke masjid, Pak. Terus ngimami kita aja di rumah, nggak boleh. Lelaki sholatnya di masjid. Tetapi ketika ada uzur, sholat di rumah
maka boleh berjamaah dengan istri dan yang lainnya di rumah. Yang ketiga, hudurut ta'am. Udzur boleh tidak sholat jamaah kalau makanan sudah dihidangkan. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimat as-shalah fabda'u bil 'asya wa la ya'jal hatta yafrugha minhu." Jika makanan seseorang di antara kalian sudah dihidangkan, kemudian ketika itu sholat sudah diiqomati, maka mulailah dengan makan. Mohon maaf Ibu. Apabila hidangan seseorang di antara kalian sudah dihidangkan, sudah disiapkan, dan ketika itu sholat diiqomati, maka mulailah dengan makan, dengan menyantap hidangan. Wala ya'jal, dan tidak perlu terburu-buru, hatta yafruha minhu, hingga seseorang selesai darinya. Wa kana Ibnu Umar yud'u lahu at-ta'am wa tuqamus shalah fala yatiha hatta yafrugha wa innahu la yasma' qira'atal imam. Dan Ibnu Umar ini Ibnu Umar diceritakan makanan telah dihidangkan untuk dia dan pas sholat diiqomati. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Dia mendahulukan makan, tidak mendatangi sholat, dan dia mendengar bacaan sholatnya imam. Ya, imam lagi ngimami jamaah, artinya sholat sedang berlangsung, tapi Ibnu Umar melihat makanan sudah dihidangkan, dia mendahulukan makanan yang sudah dihidangkan daripada mendatangi sholat. Berarti hukumnya apa? Makanan sudah dihidangkan, kemudian pas sholat diiqomati, lalu orang mendahulukan sholat daripada menyantap hidangan. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Jadi dahulukanlah makan daripada mendatangi sholat. Kalau mendahulukan mendatangi sholat, maka dia berbuat sesuatu yang makruh. Sekarang pembahasannya, apakah ini mutlak setiap kali makanan dihidangkan dan pas sholat diiqomati mesti mendahulukan makanan? Apakah ini mutlak? Jawabannya tidak mutlak. Terus perinciannya gimana? Kita bacakan. Qala An-Nawawi fi syarhihi ala Sahih Muslim wa fi hadhil ahadits karahatus shalah bi hadrati ta'am alladhi yuridu aklahu lima fihi min istighalil qalbi bihi wa dhahabi kamalil khusyu'. Imam An-Nawawi di dalam syarahnya, yaitu mensyarah Sahih Muslim, dia menuturkan hadis-hadis tentang ini
yaitu dilarangnya sholat atau makruh sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Ini bagi orang yang lapar menginginkan makanan. Karena kalau dia mendahulukan sholat, nanti ketika sholat tidak khusyuk, baru Allahu Akbar ingat pindangnya sudah digoreng. Jadi akhirnya tidak khusyuk. Jadi bukan mutlak, tetapi kalau seseorang memang lapar dan menginginkan. Lakin idza kana asy-syakhs la yata'allaqu qalbuhu bihadza ta'am wa la yashtaghihi fala tukrah as-shalah fi hadhihi al-halah li'adami wujud illatin nahyi wa hiya insyihadul qalbi an kamalil khusyuk. Tapi kalau seseorang hatinya tidak terikat dengan makanan karena memang belum menginginkannya, masih kenyang, belum lapar, maka tidak makruh untuk mendahulukan sholat daripada makanan. Yang makruh adalah kalau orang lapar. Kalau tidak demikian, maka mendahulukan sholat tidak makruh. Dan itu hukum asalnya. Sudah diqomati, ya segera didatangi. Kemudian kita bacakan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia menuturkan, idan la shalla al-insan wa huwa la ya'bahu bi hadha ta'am wa la yashusu lahu yadkhulu fi nahyi madama annana arafna al-illah fa innahu la yadkhulu fi nahyi baqiya idza kana yusalli wa huwa ja'i yuridu ayakula naqulu ghayatu ma fihi annahu irsyadul qalbi wa aktsar ulama yaqulun innahu la yubtil as-shalah. Intinya begini, Syekh Utsaimin ditanya tentang seseorang sholat apa enggak, sudah diqomati soalnya, sementara makanan sudah dihidangkan, sholat apa enggak. Kalau dia mengutamakan sholat dulu, apa dia berbuat sesuatu yang makruh? Maka Syekh Utsaimin menjawab, ilahnya di sini adalah sibuknya hati dengan makanan. Siapa yang hati sibuk dengan makanan? Yang lapar, ingin makan. Maka kalau dia mendahulukan sholat makruh. Adapun kalau orang tidak lapar, belum pengen makan, yang mendahulukan sholat, itu bukan makruh, memang mesti mendahulukan sholat, dan itu hukum asalnya. Jadi kesimpulannya para ummahat rahimani rahimakumullah, dahulukanlah makanan ketika sudah dihidangkan, meskipun sholat sudah diqomati. Betul, hadisnya demikian, tapi maknanya tidak mutlak, ada perincian. Ilahnya apa? Ilahnya biar kehusyuan tidak terganggu. Ilahnya adalah di situ. Ini kan sama saja. Nabi bersabda tentang 3 macam orang pada umat yang terdahulu yang dilarang oleh nabinya untuk bergabung jihad. Siapa 3 macam orang yang dilarang bergabung jihad? Yang pertama, orang sedang bangun rumah dan tinggal masang atapnya. Ada seruan jihad, gak boleh ikut jihad. Kenapa kira-kira? Nanti ketika perang tidak fokus, pikirannya atap. Waduh, atapnya belum dipasang. Soalnya tinggal masang atap toh. Kalau misalnya belum sampai pada atap, masih meninggikan dinding, itu ya tidak kepikiran banget. Ini kan tinggal masang atap, ya pasti kepikiran banget, maka dilarang dia berangkat jihad. Yang kedua siapa? Yang kedua, orang yang membeli binatang ternak dan binatangnya lagi hamil, lagi ditunggu kelahirannya.
maka dilarang berangkat jihad. Kira-kira kenapa? Nggak fokus. Nanti melawan musuhnya nggak fokus. Ingatnya ini ternaknya lagi mau lahiran, jadi nggak fokus. Yang ketiga siapa yang dilarang? Orang yang baru menikah sudah sah. Qabiltu nikah wa taswija bil mahril madhkur sah. Ada seruan jihad. Orang semacam ini nggak boleh berangkat karena dia pengen menyentuh istrinya, kemudian ada jihad, nanti nggak fokus. Kebayangnya apa? Kebayangnya siapa? Istri. Nanti musuh dibayangkan istri gimana? Kan repot. Jadi ilahnya apa? Ilahnya Islam, ilahnya di sini adalah masalah kehusyuan. Maka sesuatu yang menghindarkan kehusyuan dihilangkan. Sesuatu yang menghindarkan kehusyuan dijauhkan. Sampai hukumnya makruh memulai sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Makruh mendahulukan sholat. Ini menunjukkan saking besarnya perintah khusyuk, saking besarnya perintah sholat untuk dilakukan dengan khusyuk. Sekarang ibu melihat masing-masing dirinya. Sholat 4 rakaat, apakah ibu khusyuk keempat-empatnya? Atau tadi subuh 2 rakaat, apakah sejak takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam assalamualaikum ibu khusyuk selama sholat? Kalau kemudian dicolong oleh setan, pikirannya kemana-mana, ibu langsung sadari, dikembalikan lagi khusyuknya. Dicolong lagi, dibawa setan ke tempat yang lainnya lagi, ibu sadari, loh kok dicolong setan, kembalikan lagi khusyuknya. Jadi terus berperang dengan setan. Terus berperang dengan setan, terus diupayakan sampai rakaat terakhir sehingga khusyuk dicapai. Tentunya harus dipelajari faktor-faktor apa saja yang bisa membantu terjadinya kekhusyuan. Di antaranya apa, Ibu? Di antaranya apa? Di antaranya adalah sholat tidak terburu-buru. Kalau orang sholatnya terburu-buru biasanya tidak khusyuk. Apalagi yang membantu kekhusyuan? Yang membantu kekhusyuan adalah ibu ngambil posisi di samping teman yang sudah mandi. Karena kalau di samping teman yang belum mandi bau keringat, ibu tidak khusyuk. Nah, makanya kan kalau mau ibadah diperintahkan agar sebaik-baiknya keadaan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu setiap kali kamu sholat. Jadi yang dimaksud ambil perhiasanmu bukan pakai perhiasan. Jadi berhias diri, ya. Kalau bapak-bapak ditambah wangi. Kalau ibu-ibu tidak ditambah wangian. Tetapi paling enggak apa yang bisa menjadikan khusyuk. Apalagi yang bisa membantu kekhusyuan? Apalagi yang bisa membantu kekhusyuan? Yang membantu kekhusyuan, upayakan menangkap setiap yang dibaca oleh imam. Imam baca apa, upayakan ditangkap. Jadi hati mengikuti apa yang dibaca oleh imam. Syukur-syukur sampai bisa memahaminya. Itu lebih khusyuk lagi. Bagaimana untuk bisa memahaminya? Berarti mesti belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab korelasinya sangat kuat sekali dengan kekhusyuan. Baik, selesai. Jadi ini udzur yang ketiga. Boleh tidak hadir sholat jamaah kalau makanan sudah
hidangkan biar sholatnya tetap khusyuk. Kita lebarkan pembahasan sekarang. Kaitannya dengan khusyuk, kalau ibu sedang sholat, kemudian mohon maaf, ibu pengen buang angin, dikeluarkan apa ditahan? Dikeluarkan apa ditahan? Kalau kita lihat hadis Nabi berbunyi, la sholata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbatan. Kita baca dulu yang keempat. Uzur yang keempat ibu baca, kita baca dulu. Mudafa'atul akhbatan atau mudafa'atul akhbatain. Nahan jalan depan, nahan jalan belakang. Maksudnya nahan BAK, nahan BAB. An Aisyah qalat, dari Aisyah dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbatan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Tadi penjelasannya sudah. Mutlak apa tidak? Tidak mutlak, tetapi bagi yang lapar. Wala huwa yudafi'ul ahbatan, wala huwa yudafi'ul ahbatain. Tidak pula salat kalau seseorang nahan buang air besar, buang air kecil. Sudah iqamah tetapi pengen BAK BAB. Ya BAK BAB dulu. Karena kalau dipaksakan wudu kemudian jadi makmum, nanti gelisah. Jadi dorong kanan, dorong kiri, dorong kanan, dorong kiri. Jadi ngempet gitu ya Bu. Jadinya tidak khusyuk. Ya dahulu kan buang BAK BAB baru ikut sholat, masbuk jadinya. Ya akhirnya mesti masbuk. Karena kalau ikut dari awal tidak khusyuk. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau mau buang angin di tengah-tengah sholat, dibuang saja apa ditahan? Dibuang berarti ngulangi sholat. Dibuang dan wudu ngulangi sholat gitu. Apa ditahan? Syekh bin Baz mengatakan, kalau nahannya ringan dan setelah itu sudah selesai, maka ditahan. Tapi kalau kentutnya gede, ya, untuk ditahan berat, ya tidak bisa ditahan. Ya nggak bisa ditahan, mesti dibatalin, kemudian wudhu lagi, sholat lagi. Karena buang angin ada gede, ada kecil. Yang kecil yang bisa ditahan, kemudian setelah itu selesai, ya tahan saja. Karena kan memang kalau sudah masuk sholat jangan membatalkan. Sudah masuk sholat dan ini bisa ditahan karena kecil anginnya maka ditahan. Kecuali kalau gede ya mau tak mau harus dibatalin. Nanti malah gak karu-karuan sholatnya. Baik, selesai. Jadi penghalang atau uzur, maksud saya uzur boleh tidak sholat jamaah ada berapa uzur? 4. Yang pertama dan kedua dingin dan hujan. Yang ketiga telah dihidangkannya makanan. Yang keempat menahan BAK BAB. Selesai. Sekarang bab yang berikutnya sholatul musafir. Sholatul musafir. Wal qasru wajibun alal musafiri fi dhuhri wal asri wal isya. Mengqasar salat wajib bagi musafir pada salat zuhur, asar dan isya. Berarti zuhurnya dikosor jadi 2, asarnya dikosor jadi 2, isanya dikosor jadi 2.
Hukumnya apa? Wajib. Penyusun kitab ini mengatakan qashar bagi musafir hukumnya wajib. Berarti kalau tidak qashar, sholatnya tidak sah. Karena hukumnya wajib. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Dibantu terjemah Ibu, monggo. Barakallahu fiik. Ini surat An-Nisa 101. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Kelanjutannya apa? Jika kalian mengkhawatirkan diserang oleh orang kafir. Sebelum dilanjut, kira-kira di dalam benak Ibu ada pertanyaan apa enggak? Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, tidak ada masalah bagi kalian untuk mengqashar kalau kalian takut diserang oleh musuh. Ada semacam pertanyaan di dalam hati Ibu? Pasti ada. Ibu pasti ada pertanyaan seperti ini. Oh, tidak mengapa qashar kalau kita safar ketika takut diserang musuh. Gimana kalau safarnya tidak ada kekhawatiran diserang musuh? Kondisi aman kok. Ibu dari sini ke Jakarta kan gak ada kekhawatiran diserang musuh. Kondisi aman kok. Qashar apa enggak? Nah, kan pertanyaannya begitu ya Bu ya. Karena ayatnya berbunyi tidak mengapa mengqashar sholat kalau kalian khawatir diserang musuh. Baik Ibu, tafsir An-Nisa 101 ini di bawahnya, itu tafsirnya. Itu tafsirnya, kita bacakan. An Ya'la bin Umayyah annahu sa'ala Umar ibn al-Khattab an hadhil ayah faqala in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru faqad aminan nasu faqala Umar ajibtu bima ajibta minhu fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Silakan Ibu. Barakallahu fiik. Seorang tabi'in bernama Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, surat An-Nisa 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Itu kan boleh mengqashar kalau khawatir ada serangan musuh. Sementara sekarang ini aman. Berarti nggak boleh mengqashar dong. Tapi kok orang-orang pada
Kosor kalau safar. Padahal ayatnya berbunyi kalau kalian takut diserang musuh. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kamu bertanya-tanya ya, sama. Saya juga dulu bertanya-tanya. Cuma sudah saya tanyakan kepada Nabi. Saya sudah minta penjelasan kepada Nabi dan Nabi menjawab, sodakotun tasodakallahu biha alaikum faqbalu sodakotahu. Itu adalah sodakoh yang Allah berikan untuk kalian, maka terimalah pemberian dari Allah. Sehingga dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika Umar bin Khattab bertanya, di mana Umar bin Khattab juga kemudian menjawabnya dengan jawaban itu untuk orang yang bertanya, maka safar dilakukan sholatnya dengan qashar mutlak, meskipun tidak ada kekhawatiran diserang musuh. Ibu safar biasanya kemana? Ibu safar mungkin ke Malang, aman keadaannya, gak ada kekhawatiran diserang musuh. Kok qashar? Ini sodakoh dari Allah. Tapi kan ayatnya kalau khawatir diserang musuh, iya ayatnya demikian. Dan Nabi sudah jelaskan ini sodakoh dari Allah, terimalah pemberian Allah. Allah memberi, kenapa kita tidak terima? Awalnya memang demikian kalau khawatir diserang musuh, tapi kemudian hukum masih terus dilanjutkan karena Allah memberikan pemberian ini, rukhsah, keringanan ini. Baik. Wa Ibnu Abbas qala faradallahu shalah ala lisani nabiyikum fil hadar arba'an wa fis safar rak'ataini wa fil khauf rak'atan. Silakan Ibu. Ini dalil yang lain yang menunjukkan orang musafir sholatnya di qashar. Tapi yang dimaksud di qashar tentunya sholat yang rakaatnya 4. Berarti zuhur, asar, isya. Ini dalil yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah azza wa jalla mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kalian. Melalui Nabi Muhammad SAW akhirnya kita paham bahwasanya kita diperintahkan sholat fil hadar arba'an, bagi orang yang mukim 4 rakaat, wa fis safar rak'ataini, dan bagi orang yang safar bukan 4 rakaat tapi 2, wa fil khauf rak'atan, dan bagi orang yang khauf 1 rakaat. Saya mau bertanya kepada Ibu, memang ada sholat 1 rakaat selain witir? Memang ada? Sholat khauf itu tidak lain sholat apa? Sholat khauf tidak lain sholat apa? Ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena sholat khauf itu sholat dalam keadaan perang. Maka yang 4 rakaat dikosor karena perang, maka yang 4 rakaat dikosor menjadi berapa? Masa 4 jadi 1? 4 menjadi 2. Baik, 4 menjadi 2. Kan mengkosor sholat yang rakaatnya 4 jadi 2. Terus kenapa di dalam riwayat Ibnu Abbas ketika khauf sholatnya 1 rakaat? Maksudnya gimana? Padahal zuhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2. Kok Ibnu Abbas mengatakan dan di dalam keadaan khauf sholatnya dengan 1 rakaat? Yang dimaksud adalah tetap 2 rakaat, karena rakaat 4 dikosor menjadi 2, jadi tetap 2 rakaat. Adapun dikatakannya 1 di sini sekaligus menjelaskan
yang satu rakaat itu dia sholat sendirian, satu rakaatnya lagi berjamaah. Jadi dua rakaat dengan imam satu rakaat, sisanya satunya sendiri, dilakukan sendiri. Insya Allah nanti sampai pada babnya tata cara sholat khauf. Insya Allah nanti sampai pada babnya. Ada beberapa praktek bagaimana tata cara sholat khauf. Di antaranya adalah ini yang sedang kita sampaikan. Bersama imam satu rakaat, kurang satunya lagi dilakukan secara sendiri. Ini yang dimaksud dalam riwayat ini. Baik, terkait dengan bab kita, sholatnya musafir itu 2 rakaat. Saya pernah ditanya oleh seseorang begini, Bu. Yang bertanya seorang ibu. Beliau safar keluar pulau di rumah keluarganya. Kemudian namanya ibu sholatnya di mana? Di rumah. Beliau zuhur 2 rakaat. Nanti asar 2 rakaat. Nanti isya 2 rakaat. Ditegur keluarganya, sampean kok sholatnya 2 rakaat? Oh enggak ngapa-ngapain, cuma di rumah toh. Memang bepergian ada beban apa? Kan gak ada beban apa-apa, wong di rumah toh, kok 2 rakaat? Maka ibu ini sudah ada ilmunya menjawab, saya musafir sehingga sholatnya 2 rakaat. Yang benar tuan rumah apa ibu? Ibu. Jadi tuan rumahnya keliru. Tuan rumahnya memandang kan gak ngapa-ngapain, gak ada beban keluar kemana-mana, cuma di rumah toh. Masalahnya bukan ada beban atau tidak ada beban, masalahnya adalah yang dilihat posisi musafir. Maka 2 rakaat. Nanti ibu misalnya ke Jakarta, ke Bandung, kemana lagi, ke Makassar atau kemana saja ibu musafir, ibu di rumah saudara atau di rumah keluarga, ya sholatnya qashar. Karena musafir itu sholatnya qashar. Coba dibaca lagi, Ibnu Abbas mengatakan, coba kita lihat lagi Ibnu Abbas mengatakan bagaimana. Dari Ibnu Abbas dia mengatakan, Allah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kalian bagi orang mukim 4 rakaat. Lanjut, bagi musafir 2 rakaat. Bagi orang yang dalam keadaan khauf 1 rakaat. Jadi sholatnya musafir 2 rakaat. Dikosor saja apa dengan dijama ibu? Kalau dikosor saja ya sholat 5 waktu semestinya. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat. Jadi sholat di waktu yang semestinya. Cuma yang 4 rakaat di qashar. Ketika zuhur 2 rakaat. Nanti datang asar, sholat asar 2 rakaat. Itu qashar saja, tidak jama. Sekarang saya mau bertanya kepada ibu. Ibu melakukannya qashar plus jama apa qashar saja? Qashar dan jama? Qashar dan jama. Kenapa gak qashar saja? Kenapa gak qashar saja? Baik ibu qashar sekaligus jamak tidak mengapa, boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, qashar saja apa qashar dan jamak qashar, dirinci ibu. Perinciannya begini. Musafir itu ada 2 macam. Musafir ser, sin ya ro, musafir ser, musafir yang dalam proses perjalanan, jadi belum sampai tujuan. Yang kedua musafir nuzul. Apa artinya nuzul? Turun, artinya sudah sampai tujuan. Kalau sudah sampai tujuan maka qashar saja ibu yang utama. Kalau sudah sampai tujuan yang utama qashar saja. Adapun kalau masih proses perjalanan, yang utama jamak
Qashar. Itu bicara yang utama. Itu bicara yang utama. Kita pernah 10 hari di Bogor. 10 hari di Bogor. Villanya ada banyak villa disewa oleh panitia, yang pesertanya 100 dai dari Irian Jaya sampai Aceh. Saya termasuk diikutkan 10 hari ngaji dengan masyayikh. Masjidnya ya include kita yang mengendalikan istilahnya, karena seluruh villa disewa, masjidnya include kita yang menghidupkan. Maka ketika zuhur kita semua datang ke masjid, sholat 2 rakaat saja, nanti kegiatan. Nanti asar datang ke masjid, sholat 2 rakaat saja. Kemudian nanti maghrib ke masjid, 3 rakaat tetap. Nanti isya datang ke masjid, sholat 2 rakaat saja. Jadi kita gak pernah menjamak. Kita tidak pernah menjamak. Soalnya kita sebagai musafir sudah sampai di tujuan. Yang utama qashar saja. Tapi bukan berarti tidak boleh jamak qashar. Boleh Ibu, boleh. Kita bilang yang utama. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Wa'an Umar, kalau tadi Ibnu Abbas, sekarang Umar. Wa'an Umar qala salatus safari raq'atani wa salatul jumu'ati raq'atani wal fitru wal adha raq'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ibu. Barakallahu fiik. Ini ucapannya Umar radhiyallahu an, menjelaskan sholatnya musafir itu 2 rakaat, sama seperti sholat Jumat, sama seperti sholat Idul Adha, sama seperti sholatnya Idul Fitri, dan itu 2 rakaat sempurna. Artinya apa? Meskipun sebenarnya 4, duhur 4, asar 4, isya 4, tapi kita kerjakannya hanya 2, itu tetap sempurna. Artinya pahalanya tidak berkurang. Itu yang dimaksud tamamun ghairu qasrin. Umar bin Khattab mengatakan tamamun ghairu qasrin, sempurna tidak berkurang. Artinya memang diringkes 4 jadi 2, zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, memang diringkes, tapi pahalanya tidak diringkes. Pahalanya tetap sempurna. Nah, sekarang Aisyah. Jadi sudah Ibnu Abbas, sudah Umar, sekarang Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa an Aisyah qalat as-salatu awwalu ma furidat rak'ataini fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Barakallahu fiik. Ini sholat kapan? Awal ditetapkannya 2 rakaat itu kapan? Sebelum Nabi Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, kaum muslimin itu sholatnya 2 rakaat. Jadi waktunya pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Itu sebelum Mi'raj, 2 rakaat. Nah, setelah Mi'raj tetap ditetapkan 2 rakaat bagi
Setelah Mi'raj tetap ditetapkan 2 rakaat bagi musafir dan diubah menjadi 4 rakaat bagi mukim. Jadi Aisyah menegaskan demikian. Awal ditetapkannya sholat itu 2 rakaat memang. Kemudian setelah Mi'raj tetap 2 rakaat bagi musafir. Adapun mukim diubah menjadi 4. Nah, ini menegaskan sholatnya musafir itu 2 rakaat. Sholatnya musafir 2 rakaat. Saya mau bertanya kepada ibu, jadi sholat 2 rakaat karena apa? Safar. Ada enggak sholat 2 rakaat yang lainnya selain karena safar? Ada yang bisa jawab? Adakah yang bisa jawab? Sholat 2 rakaat karena safar. Pertanyaannya, ada enggak sebab lain sholat dikosor bukan karena safar? Ada? Kapan? Kapan? Orang sakit. Orang sakit, ibu. Orang sakit, ibu. Orang sakit menjama, ibu. Jama. Seperti misalnya dokter operasi berkepanjangan ya bu. Ada operasi berjam-jam, ada. Jadi mulai pada isya subuh baru selesai, ada yang mulainya asar sampai subuh. Pokoknya ada yang berkepanjangan tergantung sakitnya. Mereka kosor apa jama? Jama. Kosor itu terkait dengan safar. Sekarang pertanyaannya, ada sebab selain safar kita diperintahkan kosor? Sebab apa itu? Kalau ada yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya dari panitia. Bencana alam. Mungkin kondisinya beban apa sehingga zuhur dengan asar jadikan satu. Nah, itu namanya jama'. Sholat dikosor padahal tidak safar itu ketika ibu haji posisinya di Mina. Jamaah haji ketika posisinya di Mina itu kosor. Tanggal 8 Dzulhijjah kan mabit di Mina ya bu. 8 Dzulhijjah mabit di Mina. Berangkatnya mulainya kapan? Berangkatnya mulainya duha. Zuhur di Mina 2 rakaat. Nanti asar di Mina 2 rakaat. Maghrib seperti biasa 3 rakaat. Nanti isya 2 rakaat. Nanti subuh biasa 2 rakaat. Jadi keberadaan di Mina sholatnya kosor, bukan karena safar tapi karena haji. Jadi safar bisa babi nusuk, bukan kosor bisa babi nusuk, bukan kosor bisa babi safar. Kapan lagi ibu di Mina? Kapan lagi? Hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, maka sholatnya dikosor. Kalau saya boleh lebarkan bab ini banyak yang tidak mengetahui, sehingga para jamaah pada ribut sendiri.
mereka kan sholatnya selain di tenda banyak yang ke masjid. Jadi di Mina itu ada beberapa masjid di blok-blok. Nah mereka yang ke masjid, imamnya selalu 2 rakaat, selalu qashar. Mereka pada bingung, kenapa 2 rakaat? Padahal imamnya sudah jelaskan. Dan imamnya tidak jelaskan cuma sekali, berkali-kali. Para jamaah haji kita di Mina, jadi kita sholatnya qashar 2 rakaat, sering menjelaskan. Tapi mungkin pembekalannya kurang, baik yang dari Indonesia, Malaysia khususnya, Indonesia Malaysia yang kita lihat gitu ya, Indonesia Malaysia pada ribut, kok 2 rakaat. Sampai kita mendengarkan sebagian perbincangan mereka, nanti begini, kalau imamnya salam kita tetap berdiri, nyempurnakan 4 rakaat. Kok ini 2 rakaat? Nah kita diam saja. Kenapa kita diam? Kita takut berdebat, maka diam saja. Tapi kalau misalnya ditanya ya kita tanya, kita jawab. Kita nggak mau berdebat karena nggak boleh haji itu berdebat. Padahal imamnya nggak kurang-kurangnya menyampaikan kita di Mina, maka sholatnya kosornya bukan kosor karena safar, kosornya karena haji. Baik ya Bu ya. Kok Ibu nggak ada yang nebak jawabannya? Hah? Oh lupa. Padahal sudah tahu. Sudah tahu. Hah? Ya kalau Ibu orang Indonesia memandangnya safar ya silahkan saja. Orang Minanya, orang Mekahnya, kan mereka bukan musafir ya Bu ya. Dan Ibu ada gak yang memandang bukan musafir? Ya ada, karena sebagian jamaah haji memandang safarnya hanya 4 hari saja ya Bu ya. Selebihnya sudah dihukumi orang mungkin Ibu berpandangan selama di sana safar sampai pulang, ya silahkan saja. Nah, baik, jadi ini tadi kita bacakan siapa? Aisyah ya. Kita bacakan Aisyah. Yang berikutnya Ibnu Umar. Yang berikutnya Ibnu Umar. Tapi waktu sudah habis Bu ya. Yang akan datang saja insyaallah. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan? Kalau ada. Nggih, monggo Ibu yang keras dong nggih. Ibu KTP Surabaya, kemudian putra Ibu KTP Bogor, ya sudah jadi warga Bogor ya Bu. Ibu nengok ke sana, Ibu memandang safar 4 hari saja apa selama tidak niat nginap, tidak niat menjadi warga sana? Kalau Ibu memandang safar hanya 4 hari saja, berarti Ibu mempraktekkan kosornya hanya 4 hari, selebihnya dihukumi mukim. Tapi kalau Ibu memandangnya selama di sana kan tidak ada niat untuk menjadi warga Bogor, ini hanya untuk nengok anak cucu ya Bu ya. Maka Ibu ketika memandangnya selama-lamanya safar, ya Ibu selama-lamanya qashar, meskipun sampai 3 bulan ya Bu. Iya. Maka ini dikembalikan kepada kecenderungan masing-masing. Sekarang saya mau bertanya, jawabannya pasti berbeda. Ibu memandang safar 4 hari saja apa selama-lamanya? Belum ada yang jawab. Ibu memandang safar 4 hari saja apa selama-lamanya? Iya, saya bertanya untuk umum semuanya. Saya bertanya untuk semuanya, saya memperkirakan jawabannya beda-beda. Ibu memandang safar 4 hari saja atau selama-lamanya? Kan berbeda, ada yang 4 hari saja, ada yang selama-lamanya. Demikian juga rombongan jamaah haji atau jamaah umroh, mereka ada yang membatasi 4 hari saja memandang dirinya musafir.
selebihnya memandang dirinya seperti orang mukim. Ada yang memandang selama-lamanya, sehingga dia tidak pernah sholat rawatib. Rawatibnya yang dikerjakan hanya qobliyah subuh saja, selebihnya gak ada yang dikerjakan. Loh kenapa? Musafir, kata dia, silakan saja. Kalau yang memandang 4 hari, ya setelah 4 hari dihukumi mukim, sehingga qobliyah ba'diyah seperti biasa. Demikian Ibu. Jadi monggo cenderung kemana masing-masing berlapang dada Ibu. Nggih. Ada lagi? Nggih. Kalau safar, sholat di kendaraan. Nah, sudah pernah kita bahas pada waktu yang lalu, boleh nggak kita ketika safar sholat di kendaraan, di kereta? Kalau kendaraannya kendaraan pribadi nggak ada pembahasan ya, karena kan kendaraan pribadi kapan saja berhenti kan terserah ya, terserah, sehingga bisa selalu sholat dengan semestinya. Sholat fardu adalah berdiri, rukun. Berdiri bagi sholat fardu adalah rukun, tidak sah sholatnya kecuali dengan berdiri. Sholat berdiri bagi sholat fardu rukun. Bagi kendaraan pribadi nggak ada pembahasan. Nah sekarang bagi kendaraan umum kan nggak, terserah kita. Maka caranya kita yang menghitung. Ini saya belum sholat zuhur, kira-kira di kereta apa nunggu turun? Ternyata dilihat jadwal turunnya nanti adalah tengah 5. Ya jangan sholat di kereta, karena di kereta gak ada musolanya, gak bisa berdiri. Nunggu turun berarti jamak takhir. Jadi jamak takhir biar sholatnya bisa dengan semestinya. Kecuali kalau begini, ini saya belum sholat zuhur, dilihat di jadwal turunnya nanti isya jam 8. Kan gak mungkin kita nunggu sholat zuhur asar nunggu turun, waktunya sudah habis. Mau sholat di kereta gak ada musola, ya sudah sambil duduk, berarti mengambil tindakan duduk itu sudah darurat, karena memang gak mungkin berdiri, karena tidak mungkin berdiri. Demikian Ibu ya. Nah ini sering sekali kita sampaikan begini Ibu, mohon maaf, umroh sunnah apa wajib? Umroh sunnah. Zuhur asar maghrib isya subuh wajib apa sunnah? Wajib. Untuk umroh persiapannya sedemikian rupa, padahal dia sunnah. Sementara yang wajib, orang kemudian bermudah-mudahan sholat sambil duduk, padahal dia bisa menghitung nanti sampai sana kan jam 11 malam. Ini pesawat tidak ada musolanya, sehingga nggak bisa berdiri. Ya sudah nanti jamak takhir, biar bisa dikerjakan dengan cara berdiri semestinya. Berarti maghrib di jamak dengan isya jamak takhir gitu ya Bu. Jadi dihitung-hitung Bu, dihitung-hitung. Ini saja, terima kasih banyak, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kalau yang saya sampaikan benar tentunya dari Allah. Kalau ada yang salah dari saya sendiri, dan saya minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Lagi Bu.